yang namanya Sasangka Jati. Saya belajar kitab sucinya yang sangat tua, yang sangat kuno dari China, yang disebut dengan kitab Tu Teaching itu. Jadi ajaran Tao. Saya belajar kitab-kitab dari Hindu, Mahaguru. Saya belajar Dhammapada. Saya belajar Injil. Dan saya yang paling utama adalah belajar Al-Quran. Karena itu pedoman hidup saya. Saya belajar Al-Quran 4 jam semalam. Jadi kalau jam 1 saya bangun, saya belajar Al-Quran. Dan saya akan tunjukkan bahwa kitab suci itu semua mengajarkan cara berpikir, terutama cara berpikir yang logis. Itu judul kita hari ini. Dan saya akan tunjukkan fakta-faktanya. Jadi sangat masuk akal, karena Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan, agama itu akal, dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Jadi kitab suci itu bukan harus dihafal sebetulnya. Dan kita bangga ketika anak kita bisa hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, apalagi kalau hafal 30 juz. Pasti ya ada yang mendekati untuk jadi mantu. Padahal dalam teori belajar, hafal itu tidak termasuk keterampilan berpikir. Hafal itu justru termasuk cara berpikir yang paling rendah. Saya sering mengatakan ya ini, karena saya sebagai seorang pendidik, jadi saya tahu itu. Jadi secara psikologis ya, menghafal itu termasuk tingkat berpikir yang paling rendah. Mengingat itu yang paling rendah itu. Karena di atas itu ada yang namanya memahami, di atas itu ada yang namanya menerapkan, di atas itu ada yang namanya menganalisis, di atas itu ada yang namanya mengevaluasi, di atas itu ada yang namanya mensintesa. Sehingga dari analisis, evaluasi, dan sintesa itu yang disebut dengan high order thinking. Itu yang disebut dengan berpikir tingkat tinggi. Dan itu yang dibutuhkan dalam hidup. Hidup ini tidak bisa diselesaikan dengan hafalan, karena hidup ini harus diselesaikan dengan cara berpikir. Jadi harusnya dunia pendidikan itu ya meningkatkan keterampilan berpikir, bukan menjejali anak didik dengan hafalan. Yang tidak masuk akal lagi, ya mohon maaf, banyak sekali tradisi yang mungkin dianggap benar. Contoh ya, kalau orang membaca, saya mau nanya, tujuan membaca apa? Kan tujuan membaca itu si pembaca ingin tahu yang dia baca, betul nggak? Makanya di atas membaca ada lagi yang namanya menyimak, betul? Sekarang membaca Al-Quran aja misalkan, kan Al-Quran itu surat. Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Imran. Dulu waktu kecil saya tanya sama ayah saya, kenapa Quran ini kok beda dengan kitab yang lain? Kalau di kitab yang lain itu bab, ayat. Quran itu beda. Jadi Quran itu surat. Coba kita pikir, yang namanya surat itu kan pasti di dalamnya ada pesan. Siapa yang kirim surat? Ini yang kirim surat adalah Allah. Masa kita nih sebagai hambanya Allah tidak merasa bangga dapat surat dari Allah? Memang surat ini pertama kali jatuh pada Nabi Muhammad, tapi kita kan sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, teladan kita, betul? Berarti surat itu akan jatuh kepada siapapun yang mau mengikuti Rasulnya. Sampai sini ngerti ya? Jadi Quran itu surat ya, sadar nggak? Sadar ya? Nah, kalau surat dibaca berarti kita ingin tahu isi surat, betul nggak? Ingin tahu isi surat kan? Nah, siapa yang ingin tahu isi surat? Kan hanya si pembaca. Perlu nggak kira-kira itu surat dibaca keras-keras pakai speaker? Yang benar.
Karena kita ini berpikir logis, jadi banyak sekali pertanyaan logis saya sampaikan supaya nanti kita jadi pinter. Ulangi pertanyaannya. Jadi kalau kita membaca surat, berarti kita ingin tahu isi surat. Yes? Oke. Perlu nggak kita membaca suratnya keras-keras? Oke. Perlu nggak membaca suratnya didengar orang? Syarat untuk membaca surat, kan kita harus tahu bahasa surat. Betul nggak? Nah, Quran itu secara syariat, yes, bahasa Arab. Tapi secara hakikat, itu bahasa Tuhan, bahasa Rob. Jadi mengerti bahasa Arab saja belum cukup untuk memahami Al-Quran kalau tidak mengetahui bahasa Rob, bahasa Tuhan. Karena aslinya bahasa Tuhan. Nah, karena lahirnya di tanah Arab, ya, maka ya secara syar'i jadi ada bahasa Arabnya. Nah, sekarang saya mau nanya, jujur ya, kita nggak ngerti bahasanya, kemudian kita membacanya, ya, dapat nggak pesannya? Nggak. Kita nggak ngerti bahasanya dan kita membacanya keras-keras lagi pakai speaker. Yang baca aja nggak ngerti, apalagi yang denger gitu. Paham maksud saya? Udah sampai situ aja dulu. Sedangkan Quran itu surat gitu loh. Ngerti maksud saya? Makanya saya pribadi kalau 4 jam sehari membaca Quran itu, saya tidak sanggup membaca banyak-banyak. Kadang-kadang cuma 1 ayat, tapi saya renungkan ini pesannya apa. Sampai mengkristal dalam diri saya, sampai saya amalkan dalam diri saya buktikan dalam diri saya. Setelah terbukti, baru saya berani menyampaikan ayat ini keren loh, gitu loh. Saya kalau dihitung ya, sudah berapa ribu kali membaca Al-Quran, saya juga nggak pernah tumpengan. Bukan tidak penting, karena tumpeng itu kan simbolik aja sebetulnya. Warnanya kuning keemasan, menandakan pencerahan. Betul nggak? Ya? Di bawahnya kan berantakan tumpeng itu. Tuh, ada urap, ada telur, betul nggak? Berantakan bawahnya. Tapi makin ke atas makin meruncing, sampailah di puncaknya tumpeng itu. Di situ ada 1 titik, dan titik itu pertemuan semua jalan. Jadi kalau saya tarik garis dari bawah ke atas, terus ke atas, maka semua garis akan bertemu di 1 tempat, dan tempat itu diberi nama titik. Itulah puncaknya tumpeng. Jadi artinya kita nggak boleh usil sama jalan yang lain, karena kalau kita tekun di jalan manapun akan sampai di 1 tempat yang namanya titik. Itulah pertemuan semua jalan, pertemuan semua garis. Ketika sampai di titik itu, di puncak, akan jadi indah. Gak ada lagi cerita ya cerita menyalahkan keyakinan orang lain, apalagi menghancurkan tempat ibadah orang lain. Gak ada lagi cerita itu. Nah, ini kita ini keseringan sebetulnya ya, keseringan bikin tumpeng tapi nggak tahu isinya. Makanya kalau tumpeng itu harus naik ke atas, jangan di tempat yang berantakan itu, ya, sampai di puncaknya. Nah, sampai di puncak itu maka kita akan melihat pemandangan yang indah. Pernah nggak menapakuri tumpeng? Iya. Hanya bertanya kenapa tumpeng warnanya kuning aja, sampai sekarang nggak bisa jawab. Coba bayangkan. Karena kita tidak mau berpikir logis. Padahal leluhur kita itu menyampaikan sesuatu tuh pasti ada pesannya. Sampai sini mengerti? Oke. Jadi kitab suci itu mengajarkan cara berpikir logis. Jadi kitab suci itu bukan mengajarkan hafalan, bukan untuk dihafal secara membabi buta, lalu kita menjadi fanatik buta. Bukan itu. Tapi lihat cara berpikirnya.
Nah, saya beri contoh sederhana aja. Ini sangat sederhana. Hampir semua perintah tentang ingat kepada Allah selalu diawali dengan perintah haji. Logis nggak? Logis apa tidak? Atau belum mengerti? Nah ini ya, makanya ya, kalau mau pengajian dengan saya pagi-pagi minum jus, biar ini baru sebentar saya bicara udah ngantuk. Nah, kalau ngantuk itu berarti nggak ada resonansi itu. Hati-hati itu. Harusnya ketika saya sudah bicara makin bergairah itu. Kalau mikir, nah ngantuk itu gara-gara gak mikir. Nah, maaf ya yang ngantuk. Contoh sederhana di Quran ada kata-kata begini. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Sangat logik. Apabila kamu telah selesai dengan Arafah, ingatlah Allah. Jadi Arafah dulu, baru ingat Allah. Sekarang secara syariat, jujur ya, kalau Arafah yang dimaksud itu adalah tempat yang ada di Arab, yang banyak batunya, yang ada Jabal Rahmah itu, kalau secara fisik setelah selesai dari Arafah yang tempat di Arab itu, kita pulang ke Indonesia nih, Bapak Ibu ingat apa? Ingat apa? Ya ingat tempat itu kan? Coba saya nanya nih, yang pernah ke Arafah sana, sudah pernah duduk-duduk di batu sana, sudah lihat ada tugu katanya itu pertemuan Adam dan Hawa katanya, ya. Pulang dari sana ingat gak yang disaksikan di sana? Nah, ingat tempat atau ingat Allah? Ingat tempat. Padahal perintahnya faiza afadtu min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah selesai Arafahmu, ingatlah Allah. Sedangkan kalau kita hanya pergi ke tempat yang disebut Arafah oleh kita di Arab sana, kan pulang dari sana bukan ingat Allah, ingat tempat itu, batu-batuannya sampai ingat. Betul nggak? Oke. Padahal perintahnya ingat siapa? Ingat Allah. Berarti harus mikir. Jadi Arafah yang dimaksud Al-Quran itu apa? Ya syariatnya memang ada di sana, sudah disepakati tempat wukuf. Oke? Tetapi faktanya sepulang dari sana kan kita nggak ingat sama Allah. Apa artinya Arafah? Nah mikir nih, mikir. Oh ternyata Arafah itu bahasa Arab, artinya mengenal. Apa? Mengenal. Nah kalau diartikan Arafah tuh mengenal, mengenal siapa? Karena yang harus diingat adalah Allah, berarti kita harus mengenal Allah. Mulai masuk? Mulai masuk. Makanya ayatnya faiza afadtu min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah mengenal, ingatlah Allah. Masuk akal? Jadi kalau begitu hierarkinya, ingat dulu, mengenal dulu. Oke, masuk kan? Suratnya udah masuk, pesannya udah masuk. Oke, jadi kenal dulu, baru bisa ingat. Karena kita tidak mungkin mengingat sesuatu yang kita nggak kenal. Paham sampai sini? Oke. Sampai di Quran itu dikatakan, fazkurullah kazikrikum aba'akum. Mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat abi, bapak. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ingat gak sama bapak sekarang? Ingat, kenapa? Karena kenal. Nah saya jangan dipaksa bisa mengingat bapakmu, karena saya nggak kenal. Bapak saya kan Agus, ayah. Lah Agus di Jawa Barat, apalagi Asep. Sampai ada kumpulan nama Asep, betul nggak? Bapak saya Sugeng. Di Jawa itu ternyata nama Sugeng banyak banget.
sampai ada komunitas Sugeng semua. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kan sebetulnya itu bukan, Sugeng itu bukan barang. Sugeng itu kan nama. Kalau saya sebut Sugeng, kan tetap saya nggak bisa ingat sama barangnya. Saya cuma ingat namanya. Clear sampai sini? Oke. Nah, ini kan ngaji cerdas namanya. Jadi masuk akal nggak ayat itu hierarkinya? Apabila kamu telah selesai arafahmu, ingatlah Allah. Selesaikan dulu arafahmu, baru kamu akan ingat sama Allah. Berarti ada tugas tuh dari surat itu. Tugasnya apa? Oh, saya harus mengenalnya supaya saya bisa mengingatnya. Nah, dibuka tuh hadis-hadis Nabi. Ketemu hadisnya. Oh, Nabi Muhammad juga ternyata awal agamanya bukan sholat dulu, tapi mengenal Allah dulu. Sampai beliau mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Wih, masuk akal. Jadi koheren semua itu, ayat, hadis dengan logika kita. Nah, kalau sudah koheren baru disebut ilmu. Karena ilmu itu tidak boleh berlawanan dengan akal. Sampai sini masuk. Suratnya udah masuk. Coba bacanya cuma sepenggal aja. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Berapa juz itu? Berapa juz? Cuman satu penggal saja. Satu juz juga enggak gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu baca satu juz. Satu enggak ngerti bahasanya. Bacanya juga keras-keras. Memaksa orang lain supaya mengerti. Sementara kita yang sudah baca keras-keras itu ditanya, tadi kamu baca satu juz dapat apa? Jawabannya apa? Hah? Gak dapat apa-apa? Besok baca lagi. Dapat apa lagi? Gak dapat apa-apa lagi. Besok baca lagi. Gak dapat apa-apa lagi. Sudah berapa kali tamat baca? Tuh. Baca bismillahirrahmanirrahim saja sudah berapa ribu kali, sampai sekarang gak tahu mengamalkannya seperti apa. Saya pernah mengajarkan bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang datang ke rumah 2 jam, dia ambil konsultasi dengan saya, nangis setelah itu. Saya bilang, kamu boleh baca bismillahirrahmanirrahim setelah ini, tapi satu, sadari kalau kamu datang ke dunia ini untuk tujuan Allah. 2, kamu datang ke dunia ini direncanakan oleh Allah. 3, kamu datang ke dunia ini harus mewarisi sifat-sifat Allah yang kamu wakili. Berikutnya, kamu datang ke dunia ini harus menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Kamu datang ke tempat ini harus menjadi pembawa berkah seperti Allah. Berat katanya ayah ngamalkan bismillahirrahmanirrahim. Ya berat kalau disadari. Tapi kalau cuma mengucapkan sekedar hafalan, tidak pakai mikir, gampang. Kan banyak yang baca bismillahirrahmanirrahim, betul nggak? Marah tetap, kesel tetap, ngomongin orang tetap, katanya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Benci orang tetap, dendam tetap. Gak malu gitu? Katanya wakil Allah, ingin menyampaikan rahman rahimnya Allah, di dalam dirinya masih ada kebencian, masih ada hujatan, tidak suka perbedaan. Jadi munafik. Karena orang munafik itu cirinya sederhana, dia kalau berbicara itu dusta. Kalau dikasih amanat dia hianat. Itu orang munafik begitu. Dia tidak bertanggung jawab terhadap yang dia bicarakan, yang dia katakan. Ada ayat lain di Quran. Fa iza qadaikum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Dan itu diulang-ulang. Haji dulu baru ingat sama Allah. Masuk akal. Haji artinya apa? Berkunjung ke Baitullah. Apa tujuannya berkunjung ke Baitullah? Kan ingin bertemu yang punya rumah.
Coba kalian berkunjung ke rumah saya, ingin bertemu rumah saya atau ingin bertemu saya? Yang benar. Saya tanya sekali lagi, kalian ingin berkunjung ke rumah saya, jujur ya, jujur. Ingin bertemu rumah saya atau ingin bertemu yang punya rumah? Yang benar. Benar nih? Benar. Nah, berkunjung ke rumah Allah kan bukan ingin bertemu rumahnya, ingin bertemu yang punya. Kalau bertemu yang punya rumah disebutnya tamunya rumah, pemilik rumah. Kan disebutnya juga duyufullah. Lah ini, setelah lihat rumahnya udah aja. Gak ada keinginan bertemu yang punya rumah, tapi ngaku-ngakunya tamu Allah. Gimana? Saya bingung. Coba saya mau nanya, kalau berkunjung ke rumah saya, di luar apa masuk? Masuk. Yang benar. Wah, ini rumahnya Pak Saiful. Udah, kita muter aja di rumah di luar. Gak usah ketemu Pak Saiful. Muter aja di luar. Disuguhin gak kira-kira sama saya? Disapa nggak sama saya? Lah kan saya juga nggak tahu kamu mau berkunjung ke siapa. Tapi aneh, baru muter di rumah saya sudah puas. Begitu pulang ketemu katanya bohong. Baru muter aja. Masuk akal nggak yang saya sampaikan? Tapi berapa banyak manusia yang mengklaim baru bertemu rumahnya saja seolah-olah sudah bertemu yang punya rumah, padahal di Quran jelas